Bang, gimana caranya biar podcast gua dikenal orang banyak? Nih. Ya mohon maaf nih ya kalau misalnya buat pertanyaan kayak gini gue sebenarnya agak gimana ya? Kalau gue sendiri aja kan gue baru nih, dan cara gue sebenarnya itu satu itu gue menentukan dulu segmentasi pasar gue tuh mau kemana. Jadi kita lihat dulu apa ya bilangnya. Gue mau nargetin pendengar gue itu dari sisi mana aja gitu. Misalnya nih, contohnya tuh dari sisi usia. Usia itu rentangnya dari usia berapa sampai berapa. Nah, itu. Terus juga dari gender. Misalnya gue mau didengerin lebih banyak ke arah pendengar yang pria atau yang wanita gitu loh. Atau mungkin lebih spesifik lagi ke daerah mana nih yang bisa gue masuk gitu loh. Misalnya ya lu dari daerah mana dan lu mengenal banget daerah itu, dan lu bakal bahas tentang keseluruhan daerah itu, dan ya lu itu spesifik gitu loh, cuman untuk daerah itu dulu aja gitu. Nanti akhirnya mungkin ada sesuatu di mana lu bisa viral atau gimana itu, dan akhirnya lu meningkatkan audiens lu lagi lebih banyak gitu loh. Mungkin nggak cuma di daerah itu doang, daerah lu doang, dan lu bisa ke seluruh Indonesia atau mungkin luar negeri gitu kan, kita nggak tahu. Dan itu gimana ya? Kalau dari gue juga, gue tuh pengen dikenal orang itu, cara gue itu biar gimana ya? Biar dikenal orang itu, aduh, kok jadi muter-muter ya? Biar dikenal orang itu caranya itu lu itu menentukan karakteristik lu sendiri gimana gitu loh. Jadi lu harus tahu lu mau membawakan podcast lu itu dengan gaya yang seperti apa, gaya yang lucu kah, gaya yang serius kah, atau gaya yang seperti apa gitu loh. Jadi lu punya karakteristik sendiri di mana itu apa sih bilangnya, bisa memancing para pendengar itu ngedengerin podcast lo gitu. Terus juga mungkin apa ya, sebenarnya kan referensi itu perlu ya gak? Referensi itu perlu, dan lo itu harus punya referensi untuk membangun podcast lu juga gitu. Tapi referensi ini jangan disalahartikan ya. Bukannya lu harus menjiplak, bener-bener menjiplak karyanya dia gitu loh. Bukan. Tapi jadikan semuanya itu pelajaran buat lu tuh bisa jadi lebih baik lagi. Jadi misalnya semua ini kan, semua podcaster itu, semua orang yang bikin podcast pasti punya beberapa kesamaan. Dari kesamaan tema itu udah pasti. Terus dari cara cara dia memberikan apa ya, berita-berita, info-info tertentu lagi ngebahas apa, itu kan pasti ada beberapa yang sama gitu loh. Tapi gimana caranya aduh lu itu bisa ngebedain diri lu sendiri sama podcaster-podcaster lain gitu. Caranya gimana? Udah. Apalagi ya? Entar dulu. Keselak sendiri gimana sih? Bentar. Terus gini, yang paling terakhir nih ya. Caranya itu biar dikenal banyak orang menurut gua. Lebih baik lu bisa bikin timeline sendiri kapan harusnya, gimana sih bahasanya, bikin sesuatu yang konsisten. Nah itu dah, lu bikin karya lu itu sekonsisten mungkin. Jadi misalnya lu baru mulai ya, baru bikin nih podcast, nah itu lu harus konsisten. Misalnya seminggu itu harus 7 hari, 7 kali itu lu harus upload setiap harinya. Ya gimana caranya? Nah begitulah. Jadi semakin lu banyak, ya gimana dong, kuantitasnya itu kan harus lebih banyak dulu di awal untuk gimana ya bisa. Kalau menurut gua, cara cara pikir gua nih ya, lu semakin banyak lu ngeluarin episode lu, semakin orang tuh bisa notice gitu loh. Apalagi lu masuk ke kategori tertentu, misalnya yang spesifik, lu misalnya lu ngebahas teknologi, ya udah lu bahas di situ selama setiap hari itu, mungkin ya setiap harinya itu
lu harus minimal upload satu kali gitu atau dua mungkin atau gimana ya sebisa lu lah. Yang penting yang penting konsisten gitu loh. Yang penting ya jelas gitu setiap hari ada gitu. Karena gue di awal-awal pun gue mencoba untuk biar dikenal orang ya setiap hari gue upload. Bahkan pernah satu hari itu ada 5 atau 10 episode kalau nggak salah. Gue pernah bikin kayak gitu. Jadi ya yang penting didengar dulu deh. Tapi ya jangan asal-asalan juga gitu loh isinya. Ya begitu aja lah ya. Semoga berhasil. Oke? Karena gue juga masih belajar. Gue kan cuma ngejawab doang ini gimana nih? Iya gak? Ngejawab aja dari berdasarkan apa yang gue alamin gitu. Oke ya. Dah.